Xiang Wei kemudian mengatakan pada Wang Xiang kenapa dia memberikan skets gambar senjatanya kepada Tuan Lu. Apa yang dikatakan Tuan Lu tadi mungkin hanya untuk memuji Wang Xiang. Xiang Wei sangat mengkhawatirkan Wang Xiang. Menurutnya apakah Wang Xiang tahu berapa banyak orang yang akan membunuhnya sekarang jika Tuan Lu mengkhianatinya. Wang Xiang menjelaskan kalau Tuan Lu sudah menyelidikinya sejak lama. Jika ingin membunuhnya, Tuan Lu tidak akan menunggu sampai hari ini. Tidak melakukan apapun menunjukkan kalau Wang Xiang memiliki apa yang dia inginkan. Tapi Wang Xiang masih bisa mempercayai Tuan Lu untuk saat ini. Xiang Wei bertanya apakah Wang Xiang takut kalau Xiang Wei yang mengkhianatinya. Bagi Wang Xiang, mereka yang tidak peduli hidup dan mati, bagaimana bisa mengkhianatinya? Menurut Wang Xiang, jika saat itu dia tidak menabraknya, apakah Xiang Wei juga akan tetap melompat turun? Wang Xiang sadar kalau Xiang Wei sebenarnya ingin bunuh diri di hari tersebut. Wang Xiang kemudian menjawab pertanyaan Xiang Wei tadi tentang berapa banyak orang di luar sana yang ingin membunuhnya. Pasti ada banyak orang, tapi memangnya kenapa? Hanya ada satu kehidupan dalam diri seseorang, dan Wang Xiang tidak ingin hidup sendiri. Masih ada banyak hal penting untuk dilakukan. Apapun yang terjadi, Wang Xiang akan menghadapinya dengan berani. Menurut apa yang dikatakan Gayo, Xiang Wei tidak menerima perintah untuk membunuh orang. Tapi untuk bertahan hidup di kota Wuyu, Xiang Wei banyak melakukan pekerjaan paruh waktu. Wang Xiang tahu kalau Xiang Wei sebenarnya adalah orang baik. Jadi dia berharap agar Xiang Wei bisa menghadapi hidup dengan berani. Jika tangannya berlumuran darah, apa Wang Xiang masih mau melakukan itu? Wang Xiang pun teringat saat dia mencoba membunuh beberapa master keluarga besar. Menurut Wang Xiang, ada banyak pilihan dalam hidup. Jika berani menghadapinya, semuanya akan berlalu. Wang Xiang lalu keluar dari ruang rahasia tersebut. Tiba-tiba Gayo sudah ada di sana untuk mencari Wang Xiang. Wang Xiang mengingatkannya agar bersembunyi, tapi malah datang ke sana. Gayo menjelaskan kalau dia tadi melihat Bostu dan Xin Arye membawa banyak orang untuk mencari Wang Xiang. Bostu dan yang lainnya sudah tiba di aula pembunuh. Wang Xiang kemudian membisikkan sesuatu kepada Gayo, sedangkan dia sendiri langsung berjalan untuk menemui Bostu. Bostu mengatakan kalau dia sangat sulit menemukan Wang Xiang. Dia ingin agar Wang Xiang ikut bersamanya. Menurut Wang Xiang, Bostu sangat berniat mencarinya sampai membawa begitu banyak orang. Mengapa repot-repot harus bertarung? Jika bawa sedikit orang, mungkin tidak bisa mengalahkannya, kata Bostu. Bagi Wang Xiang, mereka berdua itu mitra. Mana berani tidak menghormatinya. Jika Bostu tidak memberikannya stok daging, warung kecilnya tidak akan bisa bertahan. Di dalam pikirannya, Wang Xiang sudah memperkirakan kalau orang-orang yang dibawa Bostu berada di ranah tahap 4. Ditambah Bostu di ranah tahap 5. Pasti sangat sulit untuk dihadapi. Dia bilang kalau Bostu datang menemuinya untuk membahas sesuatu. Kenapa tidak dibicarakan di ruang rahasia aula pembunuh tersebut? Sedangkan Gayo yang sedang berusaha mencari Xiang Wei. Menurut Bostu, batu formasi yang digunakan di ruang rahasia diletakkan oleh wali kota sendiri. Jika ingin menggunakan ruangan itu harus membayar banyak koin emas. Juga perlu persetujuan dari wali kota. Bocah seperti Wang Xiang tidak akan bisa masuk. Walaupun bisa masuk pun tidak akan bisa mengaktifkan formasi di dalamnya. Orang-orang yang ada di sana mengatakan sayang sekali walaupun tidak bersalah juga tetap dianggap salah. Ketika bisnis bagus, orang-orang akan mulai iri. 对，怀璧其罪，生意一好，给我绑了！上！行啊，小子，还敢反抗！往哪儿走？ Menurut orang-orang tersebut, ranah tahap 2 tetaplah ranah tahap 2. Tidak peduli seberapa gesitnya, tetap hanya bisa melarikan diri. 马达他们抓走了，小薇姐，师傅出事了，你快打开针！
saja Xiang Wei mengumumkan kalau sekarang Aula Pembunuh telah menerima tugas dari Wang Xiang untuk melucuti senjata orang-orang yang membuat kerusuhan di sana. Itu adalah rencana Wang Xiang yang dibisikkan tadi kepada Gayo. 师傅，赏金在此。 Seketika semua orang-orang yang ada di Aula Pembunuh tergiur dengan hadiah dari tugas tersebut. Wang Xiang berhasil membalikkan keadaan. Mereka yang ada di sana bilang jika ingin tinggal di kota tidak bisa melepaskan peluang apapun untuk menghasilkan uang. Meski harus melawan bos Tu yang ada di ranah tahap 5, tetap akan mereka lakukan. Gayo lalu bilang kepada Wang Xiang kalau dia sudah melakukan sesuai yang Wang Xiang perintahkan. Saat kembali nanti, dia meminta agar dibelikan paha ayam. Wang Xiang pun berjanji akan membelikan double porsi untuknya sebagai hadiah. Semakin lama, orang-orang bos itu semakin terpojok. Salah satu dari mereka memiliki ide, jika bisa mengalahkan rekan-rekannya sendiri, maka akan menjadi melakukan tugas yang sama seperti orang-orang Aula Pembunuh. Tanpa harus dipukuli, juga bisa mendapatkan uang. Dia berencana bagaimana kalau Xin Erye yang diserahkan ke sana. Melihat orang-orangnya dihajar habis-habisan, dia pun menjadi ketakutan. Namun Xin Erye tetap menyuruh agar menyerang balik. Tapi menurut anak buahnya itu, barang-barang di restoran Piaoxiang sangat mahal. Begitu banyak orang yang membenci mereka. Apa Xin Erye yakin nanti bisa balik ke sana dengan aman? Selain itu, Xin Erye adalah bos dari restoran Piaoxiang. Setelah mengalahkan anak buahnya, target orang-orang tersebut pasti langsung ke Xin Erye. Dan tanpa persetujuannya, dia pun langsung memukul Xin Erye. 您确定能竖着走到那云的呀？可是，老大老大，回头打完这可……我……Gayo mengumumkan kalau Wang Xiang menaikkan hadiahnya lagi. Bahkan jika mereka melepaskannya, Wang Xiang akan menanggung semua biaya pengobatan. Xiang Wei mengatakan total uang Wang Xiang adalah 12.571 koin emas. Wang Xiang menghabiskan semua penghasilan dari warung selama hampir 2 minggu. Tapi Wang Xiang tak terlalu memikirkan hal tersebut. Tuan Lu sudah bilang kalau Wang Xiang dapat menggunakan ruang rahasia kapanpun dia mau. Jadi temukan peluang yang tepat dan bersembunyi di ruang rahasia tersebut. Menurut Wang Xiang memang bisa bersembunyi di ruang rahasia, tapi hanya untuk sementara. Beberapa hal harus dihadapi dan diselesaikan. 六重境巅峰的我也没怕过呀。就真的不怕他们吗？他们不是四重境。 Wang Xiang tiba-tiba teringat dengan Song Yan. Dia lalu mengatakan selama pikiran kita tidak tersesat, akan ada banyak solusi daripada kesulitan. Xiang Wei bilang kalau Wang Xiang itu sangat menarik. Wang Xiang pun bertanya apakah Xiang Wei sudah terpengaruh dengan energi positifnya dan dapat menghadapi hidup dengan positif. Dia juga meminta agar Xiang Wei jangan pernah lagi mencoba untuk melompat dari tebing. 会聊天啊，哪户不开提哪户。 那以后不要动不动就跳楼了。 Bos Tu yang dari tadi dikeroyok sekarang menjadi benar-benar marah. Dia sangat ingin membunuh Wang Xiang. Tiba-tiba saja muncul Pangeran Gonggong di sana. Dia sebenarnya malas mengurusi pertarungan antara kota luar dan kota dalam. Tapi bos Tu terang-terangan membuat masalah di Aula Pembunuh. Juga ingin membunuh seseorang. Dia bertanya apakah bos Tu sudah lupa aula ini milik siapa. Dan lupa dengan aturan kota Wuyu. 可你们公然在杀手大厅闹事， Pangeran Gonggong mengatakan bahwa wali kota menjaga mereka semua dan membawa mereka tinggal di kota Wuyu.
Apakah begini cara kalian membalas kebaikan wali kota? Shin Arya yang tersadar, tapi malah bicara ngelantur di depan pangeran tersebut. Dan saat dia tahu kalau pangeran Gonggong yang ada di hadapannya sekarang, dia kemudian dengan cepat meminta maaf. Dia pun mengaku salah dan berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Kerugian yang dialami awal pembunuh hari ini semua akan ditanggung restoran Piao Xiang dengan 10 kali lipat. Pangeran Gonggong memperingatinya jangan pernah berpikir kalau apa yang telah dilakukan Shin Arya secara pribadi dia tidak akan tahu. Hari ini hukuman untuk Shin Arya adalah teguran terakhir untuknya. Lain kali tidak akan ada kata ampun. Pangeran Gonggong lalu bilang kalau kebanyakan orang di sana tidak punya cara untuk bertahan hidup. Karena melakukan sesuatu di luar, barulah mereka datang ke kota Wuyu. Karena itu dia menyuruh agar jangan pernah melakukan hal bodoh. Jika ada yang melanggar aturan kota Wuyu, jangan salahkan jika tidak diizinkan untuk tinggal di kota tersebut lagi. Dan untuk Wang Sheng, pemilik warung daging rebus, Pangeran Gonggong menyuruh Wang Sheng agar ikut dengannya.